kelompok 2, kelas 2D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, ingin mempresentasikan tentang apa itu individu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Nurjana, dan teman-teman saya Lulu Oktavia, Raihan Krismansyah, Luluk Nur Fadila, serta Naufal Syafikri. Teman-teman sebelumnya tahu nggak sih apa itu individu? Apa itu individu? Individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Oleh karena itu, individu berarti tidak dapat dibagi atau tidak dapat dipisahkan sebagai makhluk hidup yang pilah, tunggal, dan khas. Menurut Kamus Eccles dan Sadly, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang atau perorangan. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan jasmani dan rohani, serta sebagai persiapan kehidupannya di akhirat nanti. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor psikologis. Nature dan mature merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut KBBI tahun 2008, karakteristik merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, menurut Kementerian Pendidikan Nasional 2010, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjawatahkan dalam perilaku. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku, budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi kan udah dijelaskan sama Kartika sama Lulu apa pengertian dari individu itu ya. Mengapa individu itu dinyatakan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas? Karena individu itu adalah sifat dari manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas, di mana ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan atau dengan orang sekitar, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan pada awal kehidupannya, baik kebutuhan jasmani ataupun rohani. Manusia secara utuh, artinya manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan atau penunggalnya berbagai ciri antara berbagai segi, yaitu antara segi individual sosial, jasmani, dan rohani, serta dunia dan akhirat. Individu itu artinya tidak bisa dibagi, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Individu itu berarti orang yang perseorangannya diinginkan atau dibutuhkan oleh orang lain. Jadi intinya manusia itu tidak bisa dipisahkan
oleh karakteristiknya masing-masing, dan individu itu keberadaannya harus saling bersosialisasi atau saling menguntungkan terhadap orang lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu, kenapa individu itu disebut sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas, itu karena mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oke, terima kasih. Gary 1961, Oxendin 1984,314 mengategorikan perbedaan individu menjadi beberapa bidang. Yang pertama, perbedaan fisik. Perbedaan fisik itu seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, bau badan, kecepatan lari, kecepatan renang, kecepatan lompatan, dan lain sebagainya. Nomor 2, perbedaan sosial. Perbedaan sosial ini seperti kemampuan ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan lain sebagainya. Nomor 3, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian ini meliputi seperti wajah, terus motif, minat, sikap, pikiran, kehendak, perilaku, dan lain sebagainya. Nomor 4, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Ini seperti tinggi, sedang, dan rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Nomor 5, perbedaan kecakapan dan kepandaian di sekolah. Ini meliputi sangat cakap, dan kurang cakap, atau sangat pandai, dan kurang pandai. Nomor 6, perbedaan kognitif. Perbedaan kognitif yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh intelijensi individu. Nomor 7, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu berbeda-beda pula. Yang ke-9, perbedaan dalam latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial, ekonomi, maupun sosiokultural. Individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda dengan satu dan yang lain. Yang ke-10, perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak mendapat rangsangan dan pemupukan, bakat tidak dapat berkembang secara maksimal, malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebabnya adanya perbedaan bakat individu. Yang 11, perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Setiap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin, pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah mengakibatkan kesiapan belajar individu berbeda-beda. Thank you for watching. Bye. あの季節が今目の前
Stay with me 口癖を言いながら